Shalom warga Yakum, senang untuk berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship pada edisi kali ini. Dan pada hari ini atau di minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tema hospitalitas yang seringkali dimaknai dengan keramah tamahan. Dalam pengertiannya, keramah tamahan atau hospitalitas dalam bahasa aslinya bermakna tentang orang asing ataupun musuh. Sehingga hospitalitas sendiri itu memiliki dua makna yang cukup bertentangan. Di samping kita menyambut orang-orang asing, tetapi juga kita menyambut mereka yang mungkin membenci kita atau dikategorikan sebagai sebuah musuh. Nah, memaknai hospitalitas dalam minggu ini, kita akan bersama-sama melihatnya dalam bacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 18 ayat 1-6. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk memohon Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami semua untuk bisa memahami dan juga menghidupi firman yang akan kami baca pada saat ini. Dan tentunya menghidupi atas uraian firman yang kami dengar dalam setiap kehidupan yang kami kerjakan dalam kerangka pelayanan kami di unit usaha kami masing-masing. Biarlah Roh Kuduslah yang menolong kami semua dengan segala keterbatasan, pikiran, hati, dan telinga kami, sehingga kami tetap dimampukan dan disempurnakan untuk memahami dan mengerti serta melakukan sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Kejadian 18 ayat 1-6 berbunyi demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan tentu melakukan dan menghidupinya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Berawal dengan tema hospitalitas yang sudah kita bahas di awal. Cerita Alkitab dan kisah Abraham ini menggambarkan bagaimana Abraham meladeni tamu-tamu yang tiba-tiba datang ke rumahnya di saat ia sedang duduk di siang hari. Abraham sepertinya tidak mengenal siapa mereka, namun sepertinya ia sadar bahwa yang datang itu adalah utusan Allah atau itu adalah Allah sendiri. Dan benar, di kisah selanjutnya yang tidak kita baca dalam bacaan kita saat ini, digambarkan bahwa Allah yang datang dan Allah kembali mengulang perjanjian dengan Abraham tentang kehadiran seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarganya. Sehingga ini menjadi bacaan yang menarik kalau kita lihat bagaimana sikap Abraham ketika orang-orang yang mungkin dia tidak kenal siapa mereka, namun Abraham meladeni tamu yang datang yang tampaknya asing baginya, tapi ia memperlakukan, menyambut tamu-tamu tersebut. Sekalipun asing, yang kita lihat dalam cerita ini adalah Abraham menunjukkan sikap proaktif yang pertama kali untuk mempersilahkan para tamu itu singgah di rumahnya, mempersilahkan para tamunya juga makan di rumahnya, sehingga setelah mereka singgah di rumah Abraham, mereka boleh melanjutkan perjalanan kembali. Meladeni para tamu, menyambut para tamu yang dilakukan oleh Abraham, itu jelas ditunjukkan dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Saya bacakan kembali. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku,
Jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa Abraham mendapatkan dan menyadari kasih dari tamu yang datang. Karena ia sudah menerima kasih dari tamu yang datang ke rumahnya, ia berharap tamunya itu untuk tinggal walau sebentar. Sehingga ketika ia tahu para tamu itu datang, ia menyuruh Sarah untuk menyiapkan segala sesuatu dan menyambut para tamu dengan makanan. Dan ini bukan sebuah tawaran yang basa-basi. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abraham, ia sungguh-sungguh meminta Sarah untuk membuat roti. Ia sungguh-sungguh menyiapkan air untuk membasuh kaki agar supaya tamu-tamu itu nyaman. Sehingga tawaran itu bukan sekedar basa-basi. Jadi hal yang pertama dalam catatan kita, hospitalitas atau keramahan adalah bukan sebuah tawaran yang basa-basi, tapi melainkan sebuah tawaran yang tulus, ikhlas. Keramahan yang digambarkan Abraham jelas, sebuah sikap proaktif menyambut mereka yang datang sekalipun asing. Itu senada bukan dengan pengertian hospitalitas di awal yang sudah saya sampaikan, bahwa keramahan ditujukan kepada mereka yang asing, sekalipun mereka itu adalah orang yang tidak suka dengan kita, atau mungkin malah kita tidak menyukai orang tersebut. Saya menganggap kita tidak punya musuh di sekitar kita, tapi bisa saja terjadi orang lain melihat kita menjadi berbeda dan menganggap kita mungkin musuhnya dan lain sebagainya. Keramah tamahan ini bukan soal basa-basi, tapi sikap proaktif yang didahului karena Allah sudah lebih dulu datang menghampiri dan menyambut Abraham. Oh ya? Kok bisa? Ya, kisah Abraham ini memperjelas dan memperlihatkan Allah yang berinisiatif untuk datang lebih dulu kepada Abraham. Jadi seharusnya sikap proaktif yang ditunjukkan Abraham, sikap proaktif yang ditunjukkan dalam keramah tamahan atau hospitalitas, itu didasari karena kita melihat Allah lah yang berinisiatif untuk menghampiri kehidupan kita. Allah yang lebih dulu proaktif untuk datang dan menyambut kita. Sehingga maka sebaliknya, kita menunjukkan sikap proaktif seperti Abraham yang juga meladeni datangnya Allah dalam rumahnya. Sehingga ini sebuah dasar. Ada ungkapan yang diungkapkan oleh Diana Butler Bass, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Orang-orang Kristen menyambut orang-orang asing sebagaimana kita sendiri telah disambut ke dalam Allah melalui cinta kasih Yesus Kristus. Melalui hospitalitas, orang-orang Kristen meneladani penyambutan Allah. Sama bukan seperti yang sudah ditunjukkan oleh kisah Abraham dalam perikop ini. Allah yang lebih dulu berinisiatif memberikan cinta kasih-Nya dan Abraham menyambut siapa yang datang dan menghampirinya. Jelas, melalui hospitalitas dikatakan Diana Butler Bass, orang-orang Kristen meneladani penyambutan Allah. Itulah bersyukur. Jadi kalau kita bilang bersyukur dalam kehidupan kita dan kita menyambut siapapun yang datang menghampiri di unit kita saat ini, karena kita memaknai, karena kita orang-orang Kristen yang meneladani penyambutan Allah, dan itulah bersyukur. Maka seperti orang asing yang datang kepada Abraham, perbuatlah seperti yang sudah dilakukan kepada kita. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Pernyataan ini mengingatkan saya tentang berbagai macam moto atau tagline di unit kita masing-masing. Tolong dulu urusan belakang. Yakum, melayani dengan hati. Berbagai rumah sakit yang lainnya mungkin bicara soal senyum, sapa, berempati. Maka kembali seperti penegasan tamu yang datang kepada Abraham. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Perbuatlah seperti apa yang sudah kita yakini dan kita tuliskan dalam sebuah dokumen. Itu bukan dokumen, tapi perbuatan yang harus kita nyatakan. Maka setiap orang yang datang kepada kita di unit-unit kita pasti punya harapan. Harapan untuk sembuh, harapan untuk diladeni dalam tindakan-tindakan medis, harapan untuk mendapatkan cinta, harapan untuk mereka kembali memiliki penghidupan yang sehat,
secara holistik, harapan untuk didengarkan, dan lain sebagainya. Maka mari kita mewujudkan harapan mereka, karena Allah sudah lebih dulu menyambut kita dalam cinta kasih-Nya. Maka saya mengajak kita semua untuk memulai hospitalitas itu dari dalam diri kita. Katakan kepada diri kita saat ini, terima kasih, karena kita sudah berjuang sampai saat ini. Maka kita juga katakan kepada rekan di kanan kiri ataupun depan kita, terima kasih atas pelayanan dan perjuangan tindakan yang kita kerjakan selama kita bekerja di Yakum, di mana lembaga milik Tuhan ini. Yuk mari kita bisa memberikan keramahan itu, karena saya rasa setiap kita mensyukuri atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Setiap orang yang datang kepada kita, paling tidak, berikanlah senyuman yang terbaik bagi mereka yang berjumpa dengan kita. Sapalah kanan kiri Bapak Ibu, kalau ada orang di depan kita, di samping kanan kiri kita, berikanlah senyum. Seperti lagu yang ada setelah ini. Raimu peteng dedet, marai sirah umat ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaten yen dilateni iso geger geden. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat. Paling tidak dengan full yang senyum dari kita, mereka juga mau semangat untuk berjuang. Mereka berjuang untuk sembuh, dan kita juga berjuang untuk mengerjakan karya pelayanan kita. Dimulai dari manakah hospitalitas itu? Dimulai dari diri kita sendiri. Perbuatlah seperti apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita tuliskan dalam sebuah moto pelayanan, melayani dengan hati. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa dalam segala perbuatan yang kami lakukan, kami tentu terus harus mengoreksi dan memperbaiki, bahkan merefleksikan kembali. Apakah perbuatan-perbuatan yang kami lakukan ketika kami berhadapan dalam setiap pelanggan kami, bahkan rekan kerja kami, adalah perbuatan-perbuatan yang kami yakini dan kami tuliskan untuk kebaikan pelayanan kami. Perbuatan-perbuatan yang mencerminkan Allah yang sudah lebih dulu menjamah dan menyambut kami. Bantu kami dan tolong kami senantiasa agar kami merefleksikan keramah tamahan yang sudah Tuhan tunjukkan dan Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun tetap terus menumbuhkan dan melakukan apa yang diharapkan, apa yang menjadi kerinduan dalam setiap pelanggan kami untuk disambut hadir dalam pelayanan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu memperbaiki diri ketika kami terjebak pada rutinitas yang membuat kami jauh dari keramah tamahan itu, membuat kami semakin jauh menyambut setiap orang yang datang ke tempat kami. Biarlah hikmat Tuhan dan cinta Tuhan terus kami tumbuhkan dan kami gaungkan dan kami dengarkan di hati dan pikiran kami, sehingga cinta Tuhanlah yang memerintah diri kami dan menuntun kami untuk menyambut setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kami berdoa untuk setiap karyawan Yakum, agar kehadiran kami juga membawa berkat bagi banyak orang, agar setiap pikiran, perilaku kami membangun satu dengan yang lain. Kami memiliki jiwa untuk memperjuangkan apa yang menurut Tuhan, apa yang menjadi benar menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kami sendiri, sehingga kami tentu merindukan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tempat di mana kami bekerja. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami dengan segala tantangan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan yang memampukan dalam setiap pergumulan untuk kami memecahkannya dengan hikmat Tuhan. Untuk setiap organ Yakum, Tuhan juga memakai mereka sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan pewartaan Injil sesuai Tuhan menempatkan mereka. Inilah kami semua Tuhan dalam setiap pergumulan dan keberadaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan meneguhkan kami dalam setiap panggilan pelayanan kami sebagai seorang utusan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.